Oke, mari kita langsung masuk ke pembahasan kita kali ini. Pernah nggak sih kalian mikir kenapa Pancasila itu jauh lebih hidup dan bernyawa dari sekedar teks statis yang dulu sering kita hafal di bangku sekolah? Coba deh kita tantang sedikit persepsi kita sendiri. Apakah ideologi ini cuma sisa-sisa sejarah masa lalu yang sekedar jadi formalitas buat dibacain pas upacara bendera? Atau jangan-jangan ini adalah sebuah perisai dinamis yang beneran berhasil nyelamatin bangsa kita dari kehancuran dan pergolakan politik yang super ekstrim? Bagian pertama, 5 era perjuangan, alias perjalanan makro bangsa kita. Kalau kita kilas balik, sejarah mencatat lintasan yang luar biasa banget. Mulai dari awal kemerdekaan di tahun 45, masuk ke masa RIS atau Republik Indonesia Serikat, lanjut ke demokrasi terpimpin, terus ngelewatin panjangnya era Orde Baru, sampai akhirnya meledak di era reformasi tahun 98. Nah, di sini Pancasila itu nggak cuma diam. Dia benar-benar diuji, ditarik ulur sana-sini, tapi hebatnya, dia mampu bertahan ngelewatin semua pergantian rezim dan restrukturisasi politik yang gila-gilaan itu. Bagian kedua, ujian krusial. Tepatnya di masa revolusi fisik dari tahun 45 sampai 50. Bayangin deh realitas pahit pasca proklamasi waktu itu. Lewat agresi militer pertama, Belanda berusaha ngerangsek masuk lagi buat nguasain Indonesia. Negara yang ibaratnya baru lahir, umurnya baru seumur jagung, tiba-tiba dikepung dari segala arah. Ditekan dari dalam lewat infiltrasi, terus digempur habis-habisan sama militer dari luar. Eksistensi dan kemerdekaan kita saat itu benar-benar harfiahnya ada di ujung tanduk. Tapi tahu nggak apa yang bikin kita selamat? Ternyata bukan karena persenjataan militer kita yang canggih, sama sekali bukan. Negara ini bisa bertahan gara-gara satu perekat ideologis yang luar biasa kuat, yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Waktu itu, orang-orang dari berbagai suku, agama, dan latar belakang benar-benar ngebuang ego mereka jauh-jauh. Mereka bersatu secara mutlak demi nolak penjajahan. Sederhananya, tanpa persatuan itu, fondasi negara kita udah pasti hancur lebur saat itu juga. Masuk ke bagian ketiga, medan tempur modern dan apa sih relevansinya buat kita para generasi muda? Jadi sebagai refleksi pribadi nih, penjajah fisik yang bawa-bawa senapan itu emang udah nggak ada. Tapi sadar nggak sih kita generasi muda sekarang ini tuh sebenarnya lagi bertempur di medan yang sama berbahayanya. Alih-alih desingan peluru, tiap hari kita tuh dihujani sama polarisasi digital, hoaks yang masif banget, belum lagi sikap apatis. Jadi pelajaran berharga soal persatuan di atas perpecahan dari pahlawan kita dulu, itu ternyata masih super vital buat kita pakai sekarang. Terus, gimana cara kita nerapin sejarah itu di zaman sekarang? Simple sih, tapi dampaknya kerasa banget. Mulai dari selalu jaga etika pas lagi diskusi di medsos, ngerangkul perbedaan pas lagi nongkrong sehari-hari, dan yang paling krusial nih, biasain berpikir kritis sebelum nge-share informasi apapun, biar kita nggak gampang diadu domba sama narasi kebencian.